Assalamualaikum guys, terima kasih udah klik video ini. Ternyata nggak kerasa guys, aku tuh udah berapa bulan nggak pernah ngupload video di YouTube dan sekarang aku mau ngupload lagi dan pengen share cerita-cerita lagi nih ke kalian. Di video kali ini aku tuh akan membahas tentang kembaran nih guys. Kalian pernah dengar nggak sih? Katanya di dunia ini kita memiliki 7 kembaran gitu kan. Nah, kalian percaya nggak guys sama kataan itu? Nah, atau mungkin kalian juga ada yang pernah nih melihat kembaran kalian atau seseorang yang mirip dengan kalian, tetapi kalian itu kayak nggak kenal atau nggak ada hubungan secara biologis. Nah, bahas-bahas soal kembaran nih. Kali ini aku juga akan bahas soal kembaran yang biasa disebut dengan doppelganger. Mohon maaf nih kalau misalnya aku ada salah kata ya guys, karena maklum ya, lidah Jawa kalau misalnya suruh ngomong-ngomong bahasa Inggris ya kadang suka belepotan kan. Jadi doppelganger ini merupakan kemiripan seseorang yang masih hidup dengan orang lain yang tidak ada ikatan biologis guys. Jadi bukan keluarga ataupun siapapun, tapi dia itu memiliki kemiripan dan juga biasanya tingkah laku yang sama dengan orang tersebut. Kalau misalnya dari bahasa Jerman, doppelganger ini merupakan bayangan dari seseorang yang masih hidup. Jadi kembaran dari seorang yang masih hidup namun tidak bersifat nyata ya guys ya. Sebenarnya kita nih sebagai umat muslim juga sering mendengar sih kalau misalnya kita itu memang punya kayak kembaran gitu kan. Yang biasa disebut dengan korin. Korinnya dari manusia ya. Biasanya itu kalau korin itu akan menampakkan diri atau muncul menyerupai seseorang ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, ya kan guys? Nah, kalau misalnya doppelganger ini, dia ini sering muncul dan menyerupai orang-orang tersebut, namun orang tersebut tuh masih hidup, guys. Jadi gimana nih kalau kalian ketemu sama doppelgangernya orang lain, atau bahkan diri kalian sendiri, kalian takut nggak guys? Kalau aku kayaknya walaupun lihat punya orang lain, kayaknya takut deh kalau misalnya tahu dia itu nggak punya kembaran, namun ada di sekitarnya itu kan. Nah, menurut kepercayaan di sana, doppelganger itu biasanya bisa dilihat itu hanya oleh seseorang yang memiliki doppelgangernya tersebut, atau hanya orang-orang yang mengenal nih sama si pemilik doppelganger. Biasanya juga doppelganger ini tuh dikait-kaitkan dengan kejadian mistis atau biasanya dikaitkan dengan pertanda buruk. Namun ada juga loh guys, seseorang yang memiliki doppelganger dan doppelgangernya itu mengikuti dia selama bertahun-tahun dari dia kecil sampai dia dewasa. Namun dia sendiri itu nggak pernah melihat doppelgangernya tersebut. Melainkan orang-orang di sekitarnya banyak sekali yang menyaksikan. Nama gadis ini adalah Emily Sage. Emily Sage atau Emily Sage, aku nggak tahu bacanya guys ya. Pokoknya ini dia namanya. Emily lahir pada 3 Januari tahun 1813. Di Emily ini merupakan seorang gadis kecil yang memiliki rambut pirang, mata biru muda, dan badan yang kecil. Dia itu merupakan anak yang ramah, namun juga pendiam guys. Jadi Emily ini memang jarang sekali berbaur dengan kayak teman-teman sebayanya gitu. Emily ini lebih senang menghabiskan waktu bermainnya itu kayak di depan toko ya. Jadi kebetulan Emily ini dari sepasang pemilik toko kue guys. Nah kalian tahu kan guys kalau misalnya di Perancis itu emang kue atau roti itu menjadi bahan pokok seperti nasi nih untuk negara Indonesia. Jadi orang-orang situ ya pasti sudah tiap hari membeli roti atau kue ke tokonya Emily itu. Dan orang-orang sekitar situ pasti sudah mengenal Emily maupun keluarganya. Bahkan sering sekali nih ke pembeli-pembeli yang itu kayak melihat Emily itu sedang main dan di depannya itu ada kembarannya ya, kadang di depannya, kadang di sampingnya. Namun nggak cuma satu atau dua pembeli aja nih yang sering lihat, tapi ada banyak pelanggan toko kuenya yang memang sering melihat Emily sedang main dengan kembarannya. Pada awalnya mereka itu ngira ya, ya mungkin itu kembarannya karena kan awalnya mereka tidak tahu ya karena bukan nggak semua pembeli di toko rotinya Emily itu berasal dari kayak tetangganya atau siapa. Mungkin yang lihat kebetulan pas yang rumahnya itu jauh-jauh ya, jadi nggak tahu kalau misalnya Emily ini sebenarnya punya kembaran atau enggak sih gitu kan. Nah, terus lama-lama akhirnya ada tuh yang bertanya ke orang tuanya Emily. Misalnya kayak gini, Bu, itu anaknya kembar ya Bu ya yang main di depan ya? Sampai ibunya Emily jadi kayak agak bingung gitu kan, kayak, hah? Kembar? Saya punya anak cuma satu aja kok itu Emily ya gitu kan. Terus lama-lama itu makin banyak yang menanyakan kalau misalnya Emily ini memiliki kembaran yang sering sekali main bersama Emily. Nah, pas ditanya ke Emily-nya nih oleh orang tuanya, Emily menjawab dia tidak pernah bermain dengan siapapun. Emily sendiri emang taunya dia ya bermain sendiri aja, namun orang-orang sekitar kadang melihat Emily ini bermain dengan kembarannya. Sampai lambat laun tuh berita tersebut nih, zaman dulu juga guys, gosip itu kayak cepet banget menyebarnya, walaupun dulu tuh nggak komunikasi, nggak kayak sekarang ya udah
Sekarang kan mungkin bisa viral lewat medsos atau apa. Zaman dulu walaupun kayak internet dan lain-lain belum berkembang, tapi namanya gosip ya, dari mulut ke mulut akhirnya tuh cepet banget menyebar. Dan gosipnya Emily memiliki kembaran tidak nyata pun menyebar tuh ke seluruh warga-warga situ. Akhirnya kayak ibunya kan jadi takut juga nih Emily nantinya jadi bahan gosip gitu kan di sekolahnya. Jadi ibunya memilih untuk mengeluarkan Emily dari sekolahnya dan dia mulai belajar di rumah atau homeschooling gitu kan untuk menjaga mental anaknya aja mungkin biar nggak ditanya-tanya gitu kan. Tahun demi tahun pun berlalu ya. Emang udah sering banget tuh tetangga-tetangganya Emily yang kadang-kadang melihat nih kembarannya Emily muncul secara random aja gitu kan. Jadi nggak tiap hari kayak kadang-kadang aja dan yang lihat pun kayak beragam gitu nggak cuma satu orang aja. Sampai akhirnya Emily dewasa dan dia itu akhirnya melamar kerjaan kan. Emily kebetulan menjadi seorang pengajar guys atau guru ya. Nah sampai Emily ini dia itu dikeluarkan dari 18 pekerjaannya guys, bayangin. Jadi Emily pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, ke tempat lainnya. Karena lama-lama orang lain tuh takut gitu kalau misalnya Emily ini memiliki kembaran yang tidak nyata. Namun akhirnya nih untuk ke-19 kalinya nih, Emily mencoba lagi daftar ke sekolah lainnya nih. Kebetulan sekarang itu Emily daftar di sekolah khusus putri ya guys ya. Jadi sekolah elit sih ini sekolahnya. Ini berada di Latvia atau di Eropa juga ya. Awalnya mungkin kayak pemilik sekolah atau kepala sekolahnya ini melihat track recordnya Emily gitu ya. Ini kok bisa 18 kali Emily itu dikeluarkan dari pekerjaan sebelumnya. Awalnya tuh kepala sekolahnya kayak ragu mau nerima Emily atau enggak sih, kayak takutnya kan Emily ini punya masalah. Namun ketika melihat Emily ini merupakan seseorang yang mempunyai dedikasi yang tinggi, dia juga ramah, dia juga pandai mengajarnya, akhirnya dipertimbangkan kayak ya udah deh, boleh dicoba dulu Emily mengajar di sekolah ini. Nah, pada awalnya Emily mengajar di situ nggak ada masalah apapun guys, karena Emily ini emang guru yang ngajar dengan baik. Banyak murid-muridnya juga suka diajar oleh Emily ini. Akhirnya Emily ini banyak disukai lah oleh anak-anak perempuan yang sekolah di situ. Sampai pada akhirnya tuh ada kejadian aneh nih muncul ya. Jadi si doppelgangernya Emily biasa, dia menampakkan diri lagi guys. Nah yang pertama ini disaksikan oleh 13 murid Emily. Waktu itu dia ada kelas, jadi Emily sedang mengajar nih. Dia nuliskan di papan tulis, kayak biasa guru nulis di papan tulis kayak gini gitu kan. Madep ke papan tulisnya. Jadi di belakang itu kan yang diajar itu ada 13 siswi ya kebetulan ya. Terus tiba-tiba tuh pas lagi Emily ngajar, itu di sebelahnya Emily itu doppelgangernya itu mengikuti guys. Jadi benar-benar baju dan lain-lain itu gaya rambut dan semuanya pokoknya menyerupai Emily. Dia juga gerakannya itu kayak menyerupai Emily, cuman kayak dia berwarna. Jadi kayak nyata banget. Kalau misalnya bayangan kan biasanya warna hitam aja kan. Jadi kalau ini tuh kayak beneran berwarna dan mengikuti gerakan Emily dengan sama persis. Cuma bedanya kalau Emily yang asli ini kan dia pegang kapur ya guys. Nah ini kalau Emily yang bayangan dia itu nggak pegang kapur jadi cuman kayak lah muridnya yang 13 itu di belakang ngelihat kejadian itu kan kayak shock dan takut gitu kan. Akhirnya tuh ada murid yang memberanikan diri bertanya tuh ke Emily kayak Bu, maaf Bu kok itu di sebelahnya ada bayangan gitu. Mungkin sebelumnya dia udah cross check ke teman-temannya, udah nanya dulu. Kayak temennya juga, kamu ngelihat nggak? Oh iya aku ngelihat. Dan 13 anak itu tuh menyaksikan kalau di sebelahnya Emily itu ada kembarannya. Namun Emily kayak mungkin udah terlalu sering dia mendengar kayak ditanya-tanya gitu kan sama orang. Jadi Emily udah nggak mau menanggapi dan ketika ditanya oleh muridnya, jadi Emily itu ya udah disenyumin aja gitu kan karena dia juga bingung kayak mau jawab apa karena dia juga nggak bisa ngeliat gitu kan. Terus udah tuh kejadian pertama karena itu kayak nggak terlalu serem, ya udah murid-muridnya juga masih kayak menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Terus itu kan tadi kejadian yang pertama, ini kejadian yang kedua juga nggak kalah serem ya, dan ini puncaknya sehingga Emily akhirnya nanti dikeluarkan lagi dari sekolah itu. Jadi di yang kedua ini, doppelganger Emily ini muncul kembali guys. Sebelumnya, murid-murid itu sedang belajar di kelas menjahit. Dan kebetulan yang mengajar di situ tuh gurunya bukan Emily ya guys, jadi guru lain. Nah, terus guru tersebut itu izin keluar nih. Entah mau ngapain lah ya, pokoknya keluar sebentar gitu kan. Dan dia tadinya kan duduk kayak bangku di tengah-tengah kelas gitu kan kan bisa bayangin lah ya. Guru duduk di kursi terus madep ke muridnya kan. Nah, terus pas lagi gurunya itu pergi sebentar, atas itu kan kursi kosong ya. Tiba-tiba itu ada bayangannya
Emily atau kembarannya Emily yang masuk dan duduk di situ, namun kayak mukanya tuh pucet banget dan kayak pandangan kosong, guys. Awalnya muridnya tuh kayak nggak tahu, oh mungkin itu Bu Emily lagi gantiin guru yang tadi keluar gitu kan. Jadi mereka tuh kayak nggak banyak nanya. Namun tiba-tiba ada murid yang melihat ke jendela, guys. Dan dia tuh kaget banget tuh, guys. Kalau di sebelahnya itu ada Ibu Emily yang sedang menanam bunga. Jadi dia tuh lagi apa namanya ngangkat-ngangkat pot bunga gitu, lagi mindah-mindahin bunga dan lagi menanam. Jadi ada gerakannya memang itu tuh dia sedang pegang sesuatu kan. Nah, kalau yang di dalam itu dia tuh cuman kayak duduk terus kayak menyilangkan kaki dan dia tuh kayak bengong terus mukanya tuh pucat banget. Awalnya kayak muridnya tuh kayak langsung berpandang-pandangan dong dan itu disaksikan oleh 42 orang murid ya guys dan mereka tuh melihat semuanya. Akhirnya ada siswi yang memberanikan diri nih, dua orang yang memberanikan diri ya. Kalau nggak salah aku bacanya gitu. Terus dia tuh nyamperin tuh ke Bu Emily bayangan itu. Nah, terus dia mencoba kayak memegang Ibu Emily gitu kan, kayak mau menepuk gitu. Namun pas dipegang tembus pandang guys, itu karena emang nggak nyata. Namun katanya pas dia pegang itu dia kayak berasa memegang ini apa namanya kayak sarang laba-laba. Jadi kayak ada seratnya gitu loh, walaupun dia itu kosong. Nah dari kejadian itu akhirnya kayak murid-murid itu pun melaporkan ke Bu Emily, melaporkan ke kepala sekolahnya, terus juga mereka melaporkan ke orang tuanya guys, karena saking takutnya kayak udah nggak mau lagi kayak lihat bayangannya Ibu Emily karena ya takut ya kan guys kalau misalnya tahu itu tuh bayangan yang tidak nyata atau kayak gaib ya kan kayak berasa ngelihat hantu gitu walaupun mereka rame-rame. Akhirnya kayak dengan berat hati, walaupun Bu Emily ini seorang pengajar yang baik, namun ya kan gimana lagi, itu kan dari orang tuanya siswa-siswa ini kan yang meminta untuk Bu Emily tidak mengajar lagi di situ ya, karena mungkin mengganggu pelajaran dan mengganggu konsentrasi anak-anak yang ada di situ. Akhirnya ya udah, Emily dikeluarkan lagi untuk yang 19 kalinya. Sebenarnya doppelganger ini agak merepotkan ya guys yang ini ya. Jadi kasihan Emily-nya gitu kan. Dia jadi nggak bisa kerja di berbagai tempat dan dikeluarkan padahal itu bukan karena kesalahan Emily-nya sendiri. Nah, terus kemudian Emily itu tiba-tiba hilang kontak guys. Namun katanya sih mungkin Emily ini pindah ke tempat lain dan mengganti identitasnya mungkin biar nggak ketahuan, biar dia itu menjalani hidup dengan normal ya dan hidup lebih baik lagi. Nah, terus ada beberapa kasus lagi nih guys, yang dia itu memiliki doppelganger sendiri, tapi dia seorang yang menyaksikan sendiri gitu loh. Jadi kalau tadi Emily kan dia nggak bisa melihat ya, sampai dia besar pun dia nggak pernah melihat doppelgangernya ini. Nah, kalau ini ada versi BC Shelley. Dia ini merupakan seorang penulis terkenal dari Inggris guys. Jadi versi ini pernah melihat kayak kembarannya, gaya rambutnya, cara berpakaiannya, itu benar-benar mirip dia. Nah, katanya di ceritanya itu, kembarannya itu pas lagi si Percy ini melihat, kembarannya menunjuk ke arah Laut Mediterania. Terus, beberapa tahun kemudian atau di tahun keberapa ya, pokoknya sebelum ulang tahun yang ke-30, si Percy mengalami kecelakaan dalam sebuah kapal. Akhirnya Percy ini pun meninggal dan meninggalnya kalian tahu guys di mana? Ya, jadi Percy ini meninggal di Laut Mediterania seperti yang kembarannya tunjukkan. Makanya itu kadang kalau di sana itu dikait-kaitkan dengan nasib buruk. Atau biasanya itu kalau seseorang yang melihat doppelgangernya sendiri, itu tuh kayak udah deket ke kematiannya gitu. Itu sih walau alam ya guys. Itu kan kayak cuma kepercayaan orang-orang di sana. Terus ini satu lagi yang hampir mirip ceritanya. Jadi kayak dia itu melihat doppelgangernya detik-detik dia ini kayak sakit atau sebelum kehilangan nyawanya gitu. Ada Ratu Elizabeth I guys. Dan Ratu Elizabeth I ini juga pernah melihat kembarannya ini terbaring di tempat tidurnya. Dan nggak lama setelah itu, Ratu Elizabeth I pun meninggal di tempat tidurnya juga, guys. Dan itu sih diduga karena keracunan ya, guys ya. Jadi ya, sekali lagi, walau alam itu hanya kepercayaan orang-orang di sana. Jadi aku hanya menceritakan tentang doppelganger itu apa aja. Dan beberapa orang yang katanya pernah menyaksikan doppelgangernya sendiri. Nah, itu tadi cerita doppelganger yang kalian bisa akses sendiri nih kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang kisah doppelganger atau melihat beberapa banyak orang yang pernah bertemu atau melihat doppelganger orang lain. Kalian bisa search aja nih di Google itu udah banyak banget yang menceritakan tentang doppelganger. Oke guys, video dari aku segitu dulu. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Mohon maaf masih banyak salah kata atau kata yang kurang berkenan ataupun kata yang kayak nggak pas aku gunakan di video. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Oke guys, see you di next video. Bye-bye.